Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Mini Talk Show Management Information System dengan kita grup dari Learning Objective 1 yang di sini akan menjelaskan, bukan menjelaskan, ya sharing lah mengenai apa itu tipe mengambil keputusan dan bagaimana proses pengambilan keputusan itu bekerja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Brahmantia Said Sumanji dengan name 12 dan saya di sini sebagai moderator. Di sini saya ada 3 pembicara yang akan mengisi mini talk show kita pada sore hari ini. Yang pertama ada Emilia Indar dengan name 2. Halo Emil. Halo Rama. Oke. Dan kedua ada Anggun Tia dengan NIM 14. Halo Anggun. Halo Rama. Dan yang terakhir ada Kotrunada Fatia Adinur dengan NIM 37. Halo Nada. Halo Rama. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang harus kita bahas di mini talk show ini. Jadi di dunia bisnis ini atau dunia ekonomi ini pasti tidak luput dengan kata pengambilan keputusan, karena pengambilan keputusan itu adalah suatu hal yang ada di kepemimpinan seseorang, di mana orang itu menentukan suatu masalah, bagaimana dia meng-solve problem itu, dan bagaimana mereka mencari alternatifnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang tipe decision sama decision making process work. Oke, pertama kita akan berbincang-bincang mengenai tipe pengambilan keputusan terlebih dahulu. Dari setahu saya, tipe pengambilan keputusan itu ada tipe pengambilan keputusan secara tidak terstruktur, di mana tipe pengambilan keputusan tidak terstruktur ini merupakan pengambilan keputusan yang berupa judgment, lalu evaluasi, sama insight. Nah, di sini tuh biasanya digunakan oleh orang-orang yang ada di senior manager, seperti CEO, lalu CFO, atau ya senior yang lainnya. Biasanya keputusan ini terjadi jika dalam contoh si divisi CEO ingin masuk ke pasar baru. Misal kita ambil Unilever. Mereka kan punya banyak produk. Nah, misal mereka ingin masuk ke pasar mie instan. Nah, seperti itu. Jadi, pengambilan keputusan dari senior itu dipertaruhkan di sini. Atau pengambilan keputusan mengenai apa improvement dari produk dan lain sebagainya. Ya, untuk selanjutnya mungkin kita langkah baiknya mendengar dari pembicara kita. Oke, dari pembicara ada yang ingin menjelaskan mengenai tipe decision itu apa? Silahkan. Saya Anggun, saya ingin menambahkan penjelasan tentang pengambilan keputusan secara terstruktur dan semi terstruktur. Yang pertama yaitu keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur dan ini dilakukan biasanya pada manajemen tingkat bawah atau sering terjadi pada tingkatan operasional dalam suatu perusahaan atau organisasi. Bisa kita ambil contoh yaitu misalnya manajer produksi pada PT Indofood yang selalu melakukan kegiatan rutin setiap awal bulan yaitu melakukan pembelian bahan baku seperti tepung terigu dan minyak instan itu untuk penyediaan atau persediaan untuk pembuatan mie instan. Yang selanjutnya yaitu ada keputusan semi struktur.
keputusan semi terstruktur yaitu keputusan yang sebagian besar dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini biasanya bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan yang lebih terperinci. Kita ambil contoh yaitu seorang manajer pada keuangan di PT Adidas yang memproduksi sepatu dalam jumlah banyak. Pekerjaan pada divisi keuangan ini mengharuskan manajer tersebut harus cermat dalam menginvestasikan serta mengolah keuangannya. Misalnya pada saat terjadi pergantian mesin pengelolaan, manajer divisi keuangan tersebut harus cermat sebelum melakukan investasi pada mesin yang akan dibeli agar investasi yang dilakukan tidak merugikan perusahaan. Pengambilan keputusan biasanya dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok. Oke, sangat penjelasan yang sangat bagus ya dari saudari Anggun ya ini. Jadi dari Anggun menjelaskan bahwa ada tipe pengambilan keputusan struktur dan semi struktur, di mana yang struktur itu berulang-ulang dan rutin dan biasanya digunakan oleh pihak operasional seperti yang dicontohkan oleh Anggun dari Indofood yang berupa produk mie instannya. Lalu di semi strukturnya itu ada semi struktur itu merupakan pengambilan keputusan yang sebagian bisa rutin dan sebagian bisa tidak rutin atau tidak terstruktur. Sebagai contoh yang Adidas yang seperti Anggun ya jelaskan tadi, sangat bagus. Oke, dari pembicara yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan mengenai tipe pengambilan keputusan ini, atau ada yang ingin menyanggah? Bagaimana, Saudari Emilia Indar dan Kotronada? Menurut aku udah cukup sih. Cukup ya, oke. Ya. Dan apa tadi? Enggak. Dari Saudari Kotronada gimana? Mungkin aku mau berpendapat aja ya, menambahin tentang unstructured decision. Menurut aku, unstructured decision itu salah satu decision yang unik. Kenapa? Soalnya pembuat keputusan ini tuh memerlukan orangnya tuh memerlukan pengalaman sama intuisi yang bagus gitu. Makanya unstructured decision tuh sangat dekat banget sama top level management atau senior management. Benar sekali itu, ya, ada. Oke, mengenai tipe pengambilan keputusan kita, ya saya terasa sudah cukup, maksudnya sudah sangat jelas. Nah, lanjut kita akan membicarakan mengenai bagaimana sih pembuatan keputusan itu, proses pembuatan keputusan itu bekerja. Oke, dari pembicara mungkin ada yang ingin menjelaskan mengenai ini, dipersilahkan. Saya Emilia Ramandewi. Mungkin aku bakalan jelasin bagaimana caranya membuat decision making. Nah, biasanya dalam suatu perusahaan ataupun organisasi, kita pasti dihadapin sama masalah-masalah yang nggak terduga ataupun yang sudah diantisipasi sebelumnya. Nah, dalam hal ini perlu adanya identifikasi terhadap masalah. Karena dalam menghadapi masalah, kita tidak boleh asal putus tanpa mengidentifikasikan. Nah, yang pertama itu ada tahap-tahapnya, yaitu intelligence, yaitu bagaimana kita memahami masalah itu. Dan juga bagaimana kita mengidentifikasi masalah tersebut. Seperti dari mana masalah itu datang, terus dampaknya apa terhadap perusahaan ataupun organisasi, dan juga kenapa masalah tersebut bisa terjadi. Terus untuk step yang kedua, yaitu ada desain. Di desain ini kita harus mencari solusi yang possible buat perusahaan ataupun organisasi. Jadi solusi ini bagaimana akan berdampak baik terhadap perusahaan ataupun organisasi tersebut. Biasanya dalam mencari solusi kita dipilihkan oleh berbagai macam solusi yang tidak hanya satu, tapi
banyak sekali, dan kita biasanya akan memilih yang mana solusi yang memiliki dampak risiko yang lebih rendah. Dan mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter Nada. Oke, terima kasih Emil. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Emil tadi, setelah manajer mengumpulkan alternatif solusi, kita akan masuk ke dalam stage yang ketiga, yaitu choice atau pemilihan keputusan. Di sini manajer harus mengevaluasi kembali, menilai keefektifan dari solusi-solusi yang ada. Dan di sini alternatif yang terpilih itu didasarkan kepada jumlah informasi bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Lalu yang terakhir yaitu adalah implementasi, yaitu tentang membuat alternatif yang dipilih itu apakah dapat bekerja atau tidak. Dan di sini fungsinya manajer akan harus terus mengawasi seberapa baik solusi tersebut. Oke, penjelasan yang sangat bagus ya dari Saudari Emil dan Saudari Kotronada. Mungkin dari Anggun sendiri ada yang ingin ditanyakan untuk proses pengambilan keputusan. Silahkan, atau menambahkan. Saya ingin bertanya, bagaimana jika keputusan yang sudah diambil itu tidak berjalan dengan baik? Apa yang harus dilakukan gitu? Silakan. Ya, terima kasih kepada Anggun. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anggun tadi. Mungkin saya akan mengambil contoh dari toko baju ya. Jadi ada sebuah toko baju retail gitu. Pada mereka mempunyai kondisi di mana penjualan mereka itu menurun. Terus manajemen dari toko baju tersebut membuat keputusan untuk mencoba memberikan diskon. Tapi ternyata keputusan mereka itu belum berhasil. Nah, yang dilakukan adalah mereka harus mengulang kembali step dari awal, itu mengidentifikasi masalahnya, lalu membuat solusinya, lalu alternatif yang dipilih seperti apa. Mungkin bisa menambahkan alternatif lain seperti promosinya yang lebih ditambahkan, terus desain bajunya yang diubah menjadi lebih menarik begitu. Mungkin Emil bisa menambahkan kembali. Oh iya, berarti ketika solusinya tidak berjalan dengan baik, ya berarti itu bukan solusi yang terbaik. Otomatis kita harus mencari solusi lagi dengan cara mengikuti step-step yang tadi dijelaskan sebelumnya. Oh ya, dan untuk contoh decision making dalam sebuah organisasi, aku ada contoh, dan ini sebenarnya mirip sama yang di slide awal chapter 12, dan aku bakal ngambil dari klub sepak bola di Liga Inggris, yaitu Leicester City. Nah, jadi waktu tahun 2015-2016, maksudnya musim 2015-2016, Leicester City itu juara Premier League untuk tahun tersebut. Padahal tahun sebelumnya mereka itu hampir degradasi. Bayangin aja, tim yang hampir degradasi, tiba-tiba di musim selanjutnya dia juara Premier League. Kayak benar-benar meningkat tajam banget kan. Nah, otomatis dari situ ada perubahan besar-besaran dong di dalam manajemen sebuah tim. Entah itu dari manajemen internal ataupun dari hal yang lainnya. Nah, Coach Leicester itu namanya Ranieri, dan Ranieri ini sebelumnya tidak dipercaya oleh orang-orang karena sebelumnya dia tidak menjuarai Premier League bersama Chelsea, maksudnya gagal. Sebelumnya dia gagal dan kemudian dia ke Leicester City dengan pemain yang seadanya. Karena Leicester City itu kan bukan klub besar ya, otomatis mereka tidak punya dana yang besar juga. Dan pasti pemain mereka kebanyakan adalah pemain-pemain yang bahasa kasarnya adalah pemain buangan. Nah, dari situ Ranieri mengubah taktik mereka. Jadi mereka berencana merubah permainan mereka seperti permainan ala Italia. Mereka
lebih ke long pass, kayak umpan bola-bola panjang, kayak gitu. Dan mereka mengumpulkan data dari setiap pemain atau statistik. Karena sekarang kan dalam dunia olahraga kan teknologi sudah semakin maju. Jadi ketika bermain atau latihan, pasti ada data statistik pemain kan. Nah, dari data statistik itu dikumpulkan dan dioptimalkan apa yang ada. Nah, dari situ Ranieri mencoba memotivasi pemainnya. Bahkan dia bilang pemain bintang itu belum tentu bisa bikin timnya juara. Kita lihat Manchester United kan, setelah ditinggal Sir Alex Ferguson, dia belum pernah juara Premier League lagi kan. Yeah. Actually sebagai penggemar ya, emang sedih banget sih gitu. Tapi ya kita lihat Ranieri dengan pemain yang seadanya, karena dia bisa memutuskan sebuah keputusan yang baik bagi tim, mengubah taktik pemain, dan sekarang seperti kenyataan banget gitu, kayak ini tuh mimpi banget bisa membawa Leicester City jadi juara Premier League. Dan itu kan mengambil keputusannya tidak asal-asalan kan. Otomatis Ranieri juga mengambil keputusan berdasarkan data-data, kemudian mencari solusinya, dan dipilihlah mana yang paling tepat, yaitu dengan taktik ala Italia tersebut. Ya mungkin itu sih. Itu dalam dunia olahraga ya, seperti itu. Oke. Sangat bagus ya penjelasan mengenai pembicara kita ini. Jadi kalau saya simpulkan mengenai bagaimana proses pembuatan keputusan bekerja itu, bahwa itu ada 4 step. Yang pertama ada intelligence, yang kedua ada design, yang ketiga ada choice, yang keempat ada implementation. Nah, kalau dari intelligence itu mengenai bagaimana kita menganalisis problem ini. Misal, kenapa sih problem ini terjadi, terus bagaimana kondisi lingkungan kita yang membuat problem ini terjadi, dan lain sebagainya. Dan itu semua itu berdasarkan dari akal dan logika kita. Nah, kedua itu mengenai desain, bahwa desain itu sangat fleksibel dalam mencari keputusan atau menemukan keputusan. Dan biasanya kalau desain itu seperti kerangka-kerangka kita untuk menyelesaikan problem ini. Nah, dari itu merupakan awal dari suatu manajer buat melakukan problem solve. Nah, lalu ke choice, bahwa choice itu berupa, kita tahu bahwa itu berupa pilihan, dan itu pilihan itu seperti apa ya? Seperti ada informasi, dan kalian memilih apa sih keputusan yang ingin kalian pilih, dan lalu informasi mana yang kalian tuju atau kalian percayai dari ini, dan lalu langsung ke implementation, berupa bagaimana kita mengevaluasi problem kita, lalu bagaimana alternatifnya, dan lain sebagainya. Mungkin itu, apakah dari Saudara Emil dan Kotrunada setuju mengenai pernyataan saya? Setuju. Atau ada yang ditambahkan? Ya, menurut saya sudah cukup sih ketika kita milih suatu decision making, suatu keputusan, pasti kita punya alternatifnya juga, dan itu memang harus disiapkan kan. Ya, benar sekali. Oke, jadi kalau kita simpulkan secara menyeluruh, bahwa tipe decision itu, tipe keputusan itu ada unstructured atau tidak terstruktur, kedua semi-struktur, dan ketiga itu ada yang terstruktur. Nah, perbedaannya adalah apakah kalau dari pendapat saya ini berupa dari chain of command-nya. Jadi di setiap divisi itu ada perbedaan authority untuk melakukan atau memegang decision making-nya. Jadi proporsinya berbeda-beda. Misal yang top management atau senior manager itu, mereka itu cenderung unstructured karena mereka itu pemegang mempunyai posisi yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Jadi keputusannya itu berupa ya yang sangat besar-besar, seperti mau masuk pasar mana, atau mau menanam modal di mana, dan lain sebagainya. Seperti itu. Lalu ke proses pembuatan
keputusan itu bekerja itu gimana. Nah, kalau dari sini itu ada 4 step, bahwa itu ada intelligence, design, lalu ada choice sama implementation. Dan ini 4 step ini sangat penting bagi kita, karena ini bisa seperti yang Saudara Emil tadi contohkan, membawa si Coach Ranieri ya? Ranieri membawa Leicester ke puncak klasemen. champion puncak klasemen di Premier League. Dan itu sangat bagus karena si Ranieri ini mengerti kondisi timnya, lalu mengumpulkan informasi-informasi dan memikirkan bagaimana cara memecahkan solusi ini. Dan itu sangat pintar. Dan lalu dari Coach Runada berupa yang cukup baju, yang memberikan diskon, lalu mengecek situasinya apakah diskon ini efektif atau tidak, apakah perlu ditambahkan atau tidak, seperti itu. Itu sama, itu tergantung dari keputusan leadership orang-orang. Jadi kan tiap leadership orang-orang berbeda-beda. Oke, begitu. Mungkin dari para pembicara ada yang ingin menambahkan dari tema kita ini pada sore hari ini, atau ingin menyanggah, silahkan sebelum kita tutup. Menurut saya pembahasan yang sudah dilakukan ini sudah cukup lengkap dan sudah cukup jelas. Oke, dari Saudara Emil dan Saudara Nada, bagaimana? Ya, menurut saya juga sudah lengkap semuanya, sudah tersusun dengan rapi. Jadi saya cukup. Oke, Saudara Emil juga cukup? Cukup. Oke, jadi sekian dari Mini Talk Show kita. Apabila kita ada kesalahan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.